Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada shalom. Demi nama Tuhan kita mau bersorak-sorai demi nama Tuhan. Haleluya. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan yang tiada henti-hentinya kami rasakan Tuhan. Sehingga kami pada saat ini Tuhan bisa berkumpul bersama-sama Tuhan. Walaupun hanya lewat online saja Bapa, kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu hadir tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari semua jemaat Tuhan yang siap beribadah, sama-sama kita katakan amin. Yang
dengar sama-sama. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Saya percaya bahwa kita tetap terus ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus sehingga kita tetap bersuka cita. Puji nama Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan Yesus dan tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu di dalam doa. Haleluya, Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus atas waktu dan kesempatan Engkau masih berikan pada kami Bapa untuk sama-sama beribadah di ibadat tengah minggu ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua Bapa sempurna. Terima kasih Bapa, kalau tadi kami sudah memuji-Mu, sudah menyembah-Mu Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Bapa, biar setiap pujian dan penyembahan kami ini Bapa semuanya boleh naik menjadi suatu dupa yang harum bagi hari Tuhan Kudus, menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang taat untuk melakukannya, telinga yang untuk mendengarkan setiap firman-Mu Bapa, sehingga kami Bapa semua menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu ini Bapa. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus, dan hamba juga Bapa Engkau pakai Bapa untuk menjadi saluran berkat-Mu pada sore hari ini. Terpujilah nama ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Kita baca bersama-sama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ayat 10, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu.
ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Haleluya. Dan tema firman Tuhan pada hari ini yaitu kasih. Subtemanya, kasih Kristus adalah gaya hidup, ciri hidup orang Kristen. Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, Paulus menyampaikan ada 3 hal penting yang Paulus sampaikan. Pertama, Paulus menegaskan bahwa segala karunia rohani, yaitu yang kita sudah baca tadi seperti kepandaian berbicara, bernubuat, memiliki hikmat dan pengetahuan manusia, jika tidak disertai kasih adalah tidak berguna. Kata sekalipun pada ayat 1 sampai 3 berarti kelebihan. Dan karunia rohani tanpa kasih adalah tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Tanpa kasih tidak ada gunanya karunia. Karena hanya akan jatuh pada kemegahan diri sendiri. Yaitu kita menjadi sombong. Kita harus sadar bahwa karunia yang tadi itu seperti berbicara, bernubuat, kepandaian berbicara, bernubuat, semuanya itu kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Jadi untuk apa kita menyombongkan karunia yang kita dapat dari Tuhan dengan cuma-cuma? Karena semua karunia sehebat apapun akan menjadi sia-sia. Tidak berguna bagi orang lain dan bagi diri sendiri bila tidak dilakukan dalam kasih dan karena kasih. Jadi saudara-saudaraku, betapa ekstrim ajaran Paulus ini. Kita pasti sama seperti jemaat di Korintus, menganggap penting karunia berkomunikasi, karunia nubuat, karunia hikmat, iman, atau karunia berkorban dalam pelayanan. Tapi semuanya itu penting bila berguna dan berguna bila dilakukan dalam kasih dan digerakkan oleh kasih itu sendiri. Tanpa kasih memberi akan tidak ada maknanya. Bahkan tindakan berbagi yang kita lakukan sampai kita menyerahkan tubuh untuk dibakar dan kita berkorban dalam pelayanan. Tapi itu kita lakukan untuk pujian, alias kita hanya mencari muka agar diakui bahwa kita karena yang kita miliki itu hebat banget. Hal itu bukanlah tindakan kasih. Karena tidak ada manfaatnya. Kita lihat, kita baca ayatnya, yaitu ayat 3. Yes. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi saudara-saudaraku, Paulus menegur jemaat di Korintus yang menjadi sombong karena menganggap diri lebih, karena mereka memiliki karunia rohani yang kita sudah sebutkan tadi di atas. Paulus menasihatkan bahwa sebagai milik Kristus, mereka harus menjadikan karunia-karunia itu berfungsi berdasarkan kasih yang menjadi berkat. Yang kedua, Paulus menyampaikan bahwa kasih itu mencerminkan Kristus sendiri. Kasih itu adalah sabar, dia murah hati, penuh belas kasihan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak sombong, tidak pemarah, tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi itulah kasih. Harusnya kita mempraktikkan seperti itu. Karena Yesus sendiri, dia tidak hanya berkhotbah dan mengajar tentang kasih,
Tapi Yesus menyatakan tindakan kasih yang nyata, yaitu melalui apa saudara-saudaraku? Tindakan kasih Yesus yang nyata itu yaitu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia mau mati bagi kita karena dia mengasihi kita agar kita setiap orang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita lihat ayatnya di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itulah saudara-saudaraku, Allah begitu kasih kepada kita. Maka harusnya kita mencontoh dengan kasih yang dicontohkan seperti Tuhan Yesus itu berani berkorban tanpa kita memikirkan apakah itu ada untung atau tidak. Tapi kita harus melakukannya dengan tulus, yaitu kasih. Kasih yang tulus pasti akan bermanfaat dan banyak faedahnya. Kasih itu mengarahkan kita untuk selalu berpikir positif tentang orang lain. Jadi kita tidak suka negative thinking terhadap siapapun juga. Jadi kita tetap selalu berpikir positif bahwa orang itu baik, orang itu baik, orang itu baik. Karena hanya orang yang hidup bagi Kristus, dialah yang akan memiliki kasih bagi orang lain. Yang ketiga, Paulus menegaskan bahwa kasih bukan hanya lebih utama daripada karunia-karunia rohani, tapi kasih itu lebih besar daripada hal-hal yang dianggap penting dalam kekristenan. Apa hal-hal yang dianggap penting dalam kekristenan? Yaitu iman dan pengharapan. Mengapa kasih itu lebih utama dan lebih penting dan lebih besar? Karena iman tanpa kasih menjadi dingin. Pengharapan tanpa kasih menjadi suram. Kasih itu adalah penggenapan iman dan pengharapan. Kita lihat ayatnya di 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini menjadi koreksi bagi hidup kita, bagi hidup saya, hidup saudara, bahwa banyak orang Kristen berbicara tentang kasih, tapi hidupnya dipenuhi oleh iri hati, cemburu. Cemburu artinya kita kalau melihat keberhasilan orang lain kita merasa, oh. Jadi kita tidak suka melihat orang itu berhasil, orang itu naik. Kita maunya orang itu di bawah. Itu tidak boleh saudara-saudaraku, begitu juga dengan saya. Firman Tuhan itu juga menegur saya agar kita berpikir positif tentang orang lain. Dan kita tidak boleh cemburu dengan keberhasilan orang lain, karena seharusnya kita mendoakan, puji Tuhan ya dia bisa berhasil, puji Tuhan ya dia bisa berhasil dalam pekerjaan, dalam studinya, di dalam apapun juga. Jadi kita bawa dalam doa bahwa kita harus bersyukur dengan melihat keberadaan orang lain. Jadi itu akan membuat kita juga senang, gembira, bahkan sukacita akan keluar terpancar dari dalam diri kita. Jadi banyak orang Kristen berbicara tentang kasih, tapi hidupnya dipenuhi oleh iri hati, kecemburuan, mementingkan diri sendiri, tidak mau mengalah, bahkan tidak mau merendahkan diri. Kita berbicara tentang kasih, tapi membiarkan ketidakadilan itu merajalela. Kita mengambil hak orang lain, kita tertawa dalam penderitaan orang lain. Dan kita mau cari aman saja, sehingga kita tidak peduli atau malas tahu dengan keadaan orang lain, bahkan saudara-saudara kita sendiri pun, di dalam keluarga kita pun kita malas ngapain kita pikirin mereka mending pikirin sendiri. Itu tidak boleh saudaraku. Begitu juga dengan saya bahwa kita harus mempunyai kasih dalam hidup ini, kita harus care, peduli dengan siapapun juga itu.
Jadi marilah saudara-saudaraku kita melakukan kasih agape Kristus di tengah dunia yang kasihnya telah menjadi dingin. Karena dunia mengasihi karena adanya kepentingan. Dunia yang mau mengasihi tergantung situasi dan kondisi. Kita tidak boleh seperti itu. Apapun keadaan saat kita ini atau keadaan orang itu, kita tetap harus mengasihi dia. Seperti Yesus sudah mengasihi kita, itulah kita harus mencontoh kasih Yesus kepada kita. Jadi saudara-saudaraku, mari kita menggunakan karunia berdasarkan kasih yang menjadi berkat. Jadi karunia yang kita dapatkan itu tidak boleh kita buat kita sombong. Yaitu kita punya karunia berbicara, karunia bernubuat, bahkan pintar dalam segala apapun juga. Itu kita tidak boleh melakukan tanpa kasih. Kita harus melakukan dengan kasih karena itu pasti akan membawa berfaedah dan membawa manfaat bagi semua orang. Hendaklah rupa-rupa karunia yang kita miliki berada di atas satu fondasi, itu kasih. Jadi dengan adanya kasih kita tidak akan menjadi sombong. Janganlah orang lain menjadi tersisih karena karunia yang kita megahkan. Intinya kita merasa pintar di ini, di itu, sehingga kita merasa dia itu bisa apa sih, saya lebih bisa dong daripada dia. Itu tidak boleh. Jadi karunia yang kita miliki itu jangan membuat orang lain menjadi tersisih. Jadi kita pakai karunia yang Tuhan berikan pada kita itu dengan cuma-cuma, kita pakai untuk menjadi berkat dan kasih. Kasih itu adalah hakikat Allah. Karena itu haruslah menjadi ciri hidup dan gaya hidup orang Kristen. Jadi orang akan melihat, wow itu orang Kristen ya ternyata. Dia itu peduli terhadap siapapun juga. Jadi kita tidak memandang suku, agama, ras, apapun juga. Kita tetap kasih, mau bantu. Kita tetap peduli dengan kehidupan orang itu. Bisa dengan cara macam-macam, melalui materi, melalui perhatian, melalui doa. Jadi saudara-saudaraku, masih itu memang tidak mudah. Seringkali rasanya pahit. Karena kadang-kadang bertentangan dengan hati kita. Dan bertentangan dengan apa yang kita lihat, orang itu dia jahat kok kita mau mengasihi. Tapi itu kita tidak boleh tuh saudara-saudara, karena kita sudah mendengar firman Tuhan ini. Jadi seringkali memang rasanya pahit, tapi percayanya buahnya pasti manis. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita mengasihi bukan dengan hanya kata-kata, tapi dengan perbuatan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini yang akan mengoreksi hidup kita, sehingga kita akan semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita mempunyai karakter Kristus di dalam kehidupan kita, yaitu kita mempraktekkan kasih seperti Yesus sudah mengasihi kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita. Bapa, kami bersyukur atas firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa, Engkau sudah menegur kami melalui firman Tuhan ini bahwa benar Tuhan Yesus, kalau kami mengasihi, kami tidak boleh memandang karena keadaan, karena ada kepentingan, tapi benar-benar kami mengasihi dengan tulus. Dan Tuhan tolong Bapak agar setiap karunia yang Engkau berikan pada kami Bapak, kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapak. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, jauhkan kami dari kesombongan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau meresponi firman Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan. Dan ku
Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan bisa mentransfernya ke rekening yang di bawah ini di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01000300566. Saya ulangi kembali, di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01000300566 atas nama Serang House of Blessing Church. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara-saudara diberkati oleh firman-Nya yang telah kita dengar pada sore hari ini. Mari kita responi dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah firman yang kita dengar itu pada hari ini termaterai di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa, kita panjatkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur pada sore hari ini ya Bapa. Kami dapat melakukan ibadah secara online Tuhan di tengah minggu ini. Kami bersyukur atas semua penyertaan dan karunia-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang sungguh besar atas kami Tuhan, sangat berlimpah. Bapa, terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Biarlah ibadah pada sore hari ini Tuhan, kami yang telah mendengarkan, kami diberkati Tuhan lewat firman-Nya, dan biarlah nama Tuhan juga dimuliakan, ditinggikan, serta nama-Mu Tuhan Yesus yang kami sembah lewat pujian dan penyembahan kami, itulah yang menjadi persembahan harum di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini Tuhan. Hamba berdoa bagi Ibu Junita Mambo ya Bapak yang telah memberkati pelayanan sore hari ini lewat firman yang disampaikan Bapak. Biarlah firman itu Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, menjadi rema Tuhan dan menjadikan suluh bagi kami Tuhan dalam melangkah kehidupan kami sehari-hari Bapak. Kuatkan iman kami Tuhan sehingga setiap persoalan yang kami hadapi ya Bapak, Tuhan percayakan kami untuk selalu menang bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati Ibu Mambo ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkati keluarga besarnya, suami, anaknya Tuhan, Engkau berkati Tuhan, sehingga usaha, pekerjaan dan pelayanannya Tuhan, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi ya Bapak. Bapak terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapak, biarlah Tuhan apa yang mereka butuhkan Tuhan di keluarga Ibu Junita ini Tuhan Yesus, Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang pelihara. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati anaknya Tuhan dalam studinya, Engkau buat berhasil ya Bapa. Begitu juga suaminya Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan Yesus, berkati Pak Wahyu dalam segala pekerjaannya Tuhan. Engkau pelihara Pak Wahyu sekeluarga Tuhan Yesus, biar menjadi imam yang baik Tuhan Yesus dalam keluarganya. Berkati, berikan umur panjang dan kesehatan Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Andi beserta Ibu Gembala kami, Ibu Enda dan anak-anaknya Tuhan, Lukas Lovanda. Bapak, Engkau yang berdaulat atas keluarga ini Tuhan Yesus. Berikan kesehatan umur panjang untuk Bapak Gembala kami ini Tuhan. Berkati juga setiap pelayanannya Tuhan. Engkau berkati pelayanannya lebih dahsyat lagi Tuhan. Berikan hikmat marifat Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan jemaat kami Tuhan yang dibimbing, yang dibina oleh Bapak Gembala kami ini Tuhan dapat berbuah, dapat menghasilkan buah-buah roh Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami Tuhan Yesus berterima kasih Tuhan untuk pelayanan Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati segala usahanya Tuhan, Engkau tolong Tuhan perlebar usahanya Tuhan, perusahaan PT-PT yang dipimpin oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kepada mereka Tuhan Yesus dalam usahanya Tuhan berkembang Tuhan Yesus. Seluas-luasnya Tuhan Yesus, semua proyek-proyek Tuhan sampai bangsa-bangsa Tuhan Engkau limpahkan Tuhan Yesus bagi perusahaan PT Jahermosa Tuhan dan perusahaan anak-anak buahnya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau pelihara Tuhan Yesus, Bapak Gembala kami ini Tuhan, keluarga besarnya Tuhan Engkau berkati Tuhan, orang tuanya Tuhan Engkau berkati Tuhan Yesus, berkati Tuhan
dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu Tuhan untuk keluarga Bapak dan Ibu Gembala kami ya Bapak. Berkati Lukas Lopanda Tuhan dalam usahanya, dalam studi kuliahnya Tuhan. Campur tangan-Mu Tuhan buat anak ini Tuhan, pakai dia lebih dahsyat Tuhan Yesus, menjadi saksi untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Bapak terima kasih Tuhan, Engkau selalu menutup bungkus Tuhan Bapak Gembala kami. Pakailah Tuhan Yesus, Bapak Gembala kami ini Tuhan Yesus menjadi saluran berkat Tuhan bagi di tengah-tengah JKI SHBC juga keluarga maupun di bangsa negara kami ini ya Bapak. Bapak terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk jemaat JKI SHBC Bapak. Tuhan kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakan oleh para jemaat kami Tuhan Yesus, Engkau campur tangan ya Bapa, setiap keluarga lepas keluarga Tuhan, Engkau tolong Tuhan Yesus, Engkau berikan Tuhan Yesus usaha yang berlimpah Tuhan Yesus, apapun persoalan kehidupan mereka Tuhan, berikan jalan keluar Tuhan Yesus, berikan kekuatan Tuhan bagi mereka semua Tuhan Yesus, berikan juga Tuhan kepada jemaat kami Tuhan yang ada beberapa sakit Tuhan, baik itu yang sakit flu, batuk, maupun demam ya Bapa. Bapa Engkau tolong, Engkau sembuhkan. Berikan kekuatan Tuhan di dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan Yesus. Berikan organ-organ yang sehat Tuhan bagi saudara-saudara kami ya Bapa. Bapa begitu juga Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus untuk Ito Lamhot Kristianto Tuhan. Tuhan Kau berkati Ito ini Tuhan yang selama ini sakit ginjal. Bapa, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang menjadi dokter, Engkau yang menjadi penyembuh Tuhan buat Kristianto Tuhan. Berikan kesembuhan buat dia Tuhan. Dalam cuci darahnya Tuhan, biarlah Tuhan berikan kekuatan Tuhan. Engkau berikan ginjal yang baru Tuhan, ginjal yang sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk Fioren. Engkau berkati Fioren Tuhan Yesus. Kami tolak Tuhan dari sakit penyakit parikokel Tuhan Yesus, berikan kesehatan Tuhan. Kami tolak segala pisau operasi Tuhan, tindakan-tindakan yang operasi Tuhan, kami tolak Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menggantikan sel-sel yang baru Tuhan, Engkau yang menggantikan tubuhnya yang sehat menjadi sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Tuhan, Marisa Ginting ya Bapa, di mana Tuhan Engkau tahu Tuhan anak ini ya Bapa dalam kendali-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Engkau sangat menyayangi Tuhan Marisa Tuhan Yesus. Tak ada yang mustahil Tuhan Yesus bagi-Mu ya Bapa. Bapa Engkau tolong dia Tuhan Yesus, di mana Tuhan di dalam kelemahan tubuhnya Tuhan, sakit penyakit, benjolan di payudaranya Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan benjolan itu Tuhan tidak ganas Tuhan, benjolan itu Tuhan tidak ada apa-apanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang mengangkat Tuhan semua sel-sel yang baru Tuhan Yesus. Sel-sel yang mati itu Tuhan menjadi sel-sel yang baru Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kesehatan buat Marisa, Engkau berikan Tuhan kekuatan Tuhan Yesus, semangat buat Marisa Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk kami saudara-saudara kami ya Bapa. Engkau berkati keluarga besar kami ya Bapa dimanapun mereka berada Tuhan. Yang kami kasihi, yang jauh daripada kami ya Bapa, Engkau pelihara kami semua Tuhan, keluarga besar kami ya Bapa. Bapa, kami sebagai ibu-ibu Tuhan, rumah tangga Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari Tuhan Yesus. Pakai kami menjadi tiang-tiang pendoa Tuhan Yesus dalam keluarga kami Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan, begitu juga suami-suami kami ya Bapa. Engkau tolong Tuhan suami di jemaat kami Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan. Biarlah mereka menjadi imam besar Tuhan Yesus. Biarlah menjadi contoh panutan di dalam keluarga kami ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga besar kami Tuhan. Buat saudara-saudara kami ya Bapa, yaitu Oma, Opa, orang tua kami Tuhan, ito-ito kami, siapapun Tuhan yang mendengar bersatu dalam ibadah sore hari ini Tuhan. Tuhan Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Sekalipun Tuhan kehidupan kami yang tidak baik Tuhan, sekalipun
doa-doa kami belum dijawab ya Bapa, berikan kami kekuatan Tuhan, berikan jalan keluar buat kami Tuhan, sehingga kami Tuhan tidak lepas dari genggaman-Mu Tuhan, sehingga kami tidak menyimpang Tuhan daripadamu Tuhan. Kuatkan kami, berikan jalan yang terbaik buat kami Tuhan Yesus. Apapun menjadi persoalan kami Tuhan, Engkaulah Tuhan pengharapan dan kekuatan hidup kami ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memberikan kesehatan bagi mereka, sukacita damai sejahtera Tuhan bagi saudara-saudara kami. Bapa kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak kami ya Bapa. Anak-anak kami di mana minggu depan akan menghadapi ujian PTS. Bapa Engkau berkati Tuhan, baik itu yang SD, SMP, SMA maupun yang duduk di perkuliahan. Bapa Engkau tolong berikan hikmat marifat, Engkau berikan kepintaran sehingga mereka Tuhan dapat menjadi saksi-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakai mereka anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk menjadi anak yang setia, taat Tuhan. Berikan nilai yang terbaik Tuhan. Mampukan mereka dalam menghadapi ujian Tuhan. Berikan kesehatan dan umur panjang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak Papua di mana yang tinggal di Serang Banten ini ya Bapa. Jauh daripada orang tuanya Tuhan, Tuhan Engkau yang menolong mereka, Engkau yang mencukupkan mereka. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan Tuhan, Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan kesuksesan buat masa depan anak-anak kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Leni, di mana Ibu Leni Tuhan, siapapun orang yang sedang menjual aset Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan, minggu-minggu ini Tuhan Engkau tolong Tuhan Yesus, hantarkan orang-orang baik Tuhan untuk membeli Tuhan di tanah NTT, biarlah Tuhan tanah ini Tuhan dapat terjual dan menjadi berkat buat keluarga besar Ibu Leni ya Bapak. Bapak terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Letda Evan. Bapak Engkau tolong Letda Evan Tuhan dan pasukannya Tuhan, di mana dalam menjaga keamanan Tuhan, Engkau tolong Tuhan yang jauh daripada kami. Biarlah Tuhan, saudara kami ini Tuhan Yesus, Engkau selalu pagari, Engkau bentengi Tuhan oleh para pasukan malaikat surga-Mu Tuhan Yesus. Sehingga mereka Tuhan aman Tuhan dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala peluru nyasar, jauhkan dari segala niat orang jahat Tuhan. Tuhan cukupkan mereka, berikan kesehatan, umur panjang. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk minggu-minggu ini yang sedang berulang tahun ya Bapa. Bapa, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang memberikan kesehatan, umur panjang Tuhan, sukacita Tuhan. Tambahkan Tuhan bagi mereka umur panjang Tuhan sehingga nama-Mu Tuhan dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah hari-hari kami selalu berhitung Tuhan Yesus akan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau berkati bangsa negara kami Tuhan, pemimpin kami, Bapak Presiden Tuhan, serta wakilnya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memagari Bapak Presiden kami ini Tuhan Yesus. Biarlah mereka bekerja takut akan Tuhan. Engkau berkati Tuhan pemimpin kami Tuhan Yesus. Tidak ada perpecahan, tidak ada peperangan Tuhan. Engkau lawat bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan. Bangsa yang penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan di mana anak-anak kami yang sedang bekerja juga di pemerintahan Tuhan Yesus. Engkau pakai Tuhan anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang luar biasa Tuhan Yesus. Bapa berkati juga tempat ini Tuhan di mana kami tinggal. Engkau berkati ya Bapa, biarlah tempat di Banten ini Tuhan banyak gereja-gereja Tuhan yang dapat berdiri ya Bapa oleh kehendak-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu ya Bapa, di mana kami juga Tuhan ada kerinduan Yesus, tempat ibadah kami Tuhan yang Tuhan berikan lewat perantara orang terkasih kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, semuanya itu biarlah Tuhan berikan kelancaran Tuhan dalam perizinannya. Engkau berkati Tuhan Yesus orang yang memberikannya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan di setiap acara, di setiap pengurusannya Tuhan. Engkau buka jalan, Engkau berkati, Engkau berikan kemudahan ya Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk tanah kami di mana kami tinggal di Banten ini ya Tuhan Yesus. Di mana hari-hari kemarin ya Bapak
Serang Banten ini Tuhan Yesus dalam kebanjiran Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan Yesus ada anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami kebanjiran Tuhan. Berikan kekuatan bagi mereka, berikan Tuhan Yesus mereka penghiburan Tuhan. Di mana mereka yang sedang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Yang sedang bersusah Tuhan, Engkau yang memberikan kelegaan. Yang sedang berduka Tuhan, Engkau yang memberikan penghiburan Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan jalan satu-satunya dan pengharapan kami ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan. Engkau berkati TNI Polri Tuhan, di mana mereka menjaga bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan aman, damai Tuhan Yesus. Berkati segala pasukannya Tuhan Yesus, biar mereka menjaga kesatuan bangsa negara kami ini Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala teroris, jauhkan dari segala perpecahan Tuhan Yesus. Satukan kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami juga berdoa bagi bangsa-bangsa ya Bapa, di mana bangsa-bangsa ya Bapa, Engkau tahu Tuhan Rusia dan Ukraina Tuhan sedang perpecahan Tuhan Yesus. Bapa, Engkau tahu ada banyak Tuhan saudara-saudara kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang di kedua bangsa ini ya Bapa. Bapa berikan damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus. Berikan kedamaian Tuhan untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Satukan mereka Tuhan oleh kasih-Mu Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Pagari Tuhan Yesus mereka Tuhan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Biarlah di mana tempat ini kami melakukan ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Berkati tempat ini Tuhan, berkati sekelilingnya Tuhan Yesus. Biar Tuhan ada pengurapan Tuhan di setiap tempat ini, di tempat ibadah kami ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan Roh Kudus-Mu hadir Tuhan Yesus. Banyak kami yang mendengarkan pada sore hari ini Tuhan, terberkati Tuhan Yesus. Ada kuasa mujizat, kami percaya Bapa, kami percaya oleh kuasa-Mu Tuhan. Engkau hadir Tuhan, Engkau Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami Tuhan Yesus. Tak ada yang mustahil bagi Engkau Yesus. Kami bersatu Bapa, siapapun Tuhan di sore hari ini yang mendengarkan Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas ibadah sore hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan setiap pelayanan kami yang ambil bagian Tuhan, baik dari tim musik, singer maupun multimedia, siapapun Tuhan yang mengambil bagian Tuhan Yesus. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memberkati mereka Tuhan Yesus. Berkat-Mu berkelimpahan bagi kami semua Tuhan Yesus. Tambahkan Tuhan Yesus kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan di dalam keluarga kami Tuhan, lepas keluarga. Terima kasih ya Bapa, kami akan pulang, kiranya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu menyertai kami. Tidak sama kami datang, biarlah damai-Mu Tuhan melingkupi kami. Roh Kudus-Mu bekerja seluas-luasnya di dalam kehidupan kami. Bapa terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan Yesus. Jangan menjadi dosa ini penghalang untuk berkat yang akan Tuhan berikan atas kami. Ampuni Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami, sesama kami, saudara kami, suami istri Tuhan Yesus, anak-anak kami. Ampuni Tuhan Yesus supaya kami layak menerima segala berkat, kemurahan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, jadilah segalanya Tuhan menurut kehendak dan rencana-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih, kita angkat, kita siapkan hati kita. Kita terima berkat Tuhan, kita angkat tangan kita. Terimalah kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya, mulai sore hari ini sampai Maranatha. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Semua kita yang diberkati dan disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah tengah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.